kamu nggak bakal nyakitin aku kan? Ya, aku nggak bakal nyakitin kamu selama kamu nurut. Aku nggak mau lagi makan cheesecake. Aku cuman mau pulang. Aku rindu sama bokap gue. Tolong pulangin gue sekarang juga. Hi guys, welcome back my channel Story Lala. Karena gue suka yang mistis-mistis dan cerita-cerita horor. Nah, di video kali ini tuh kita bakalan disajikan dengan film horor yang bergenre misteri supernatural. If you like video, please tap the button, subscribe, comment, and share. Dan ini sangat rekomendasi banget buat lo yang suka nonton misteri supernatural. Di awal film memang bored, tapi let's check it out. Jadi ceritanya itu diawali dengan seorang pria yang duduk di sebuah cafe, kemudian dia memesan sebuah cheesecake dengan rasa wintermint. Kemudian dia bawalah cheesecake itu ke rumahnya yang sangat jauh. Sampailah di rumahnya, dia membuka pintu, kemudian dia bawa cheesecake. Setelah itu dia membuka pintu tersebut. Kok digembok ya? Isi dalamnya apa? Yang benar baik, ternyata isinya adalah a little girl. Terus si little girl ini bilang, sampai kapan lu ngurung gua di sini? Gua udah risih banget, gua mau pulang. Dia bilang gitu kan. Ayah gua tuh udah nyariin gua selama 3 bulan. Terus si bad guy ini bilangnya apa? Dia bilang, ayah lu nggak sayang sama lu, udah di sini aja. Gua beliin cheesecake kesukaan lu, tinggal lu makan, lu nurut aja, udah. Kagak usah bikin hal-hal yang buat gua mau nyiksa lu. Terus si little girl ini bilang seperti ini. Kamu nggak bakal nyakitin aku kan? Terus dia bilang, ya aku nggak bakal nyakitin kamu selama kamu nurut. Terus dia bilang, aku nggak mau lagi makan cheesecake. Dia bilang, aku cuman mau pulang. Aku rindu sama bokap gue. Tolong pulangin gue sekarang juga. Polisi mendobrak pintu tersebut dan si bad guy ini tewas karena dicekik polisi. Terus polisinya bilang, ayo keluar dari sini, gue antarin lu ke rumah lu. Lu udah kangen banget kan sama bokap lu? Ya ayo kita pulang. Dan dia pulang bersama polisi tersebut menggunakan mobil bad guy. Sampai di sini sih ceritanya lumayan agak pusing dan penuh teka-teki. Dari mana si polisi ini tahu, padahal nggak dijelaskan lebih detail. Investigasinya bagaimana itu nggak tahu ya. Nah, kemudian ayahnya bangun, beranjak dari tempat tidur, turunlah untuk membuka pintu. Siapa sih pagi-pagi yang ngebel? Gue lagi tidur enak-enak gitu kan. Pas dia buka, my child is come back. Dan dia sangat excited banget. Anak yang udah dia cari-cari selama ini tiba-tiba pulang sendiri. Ya di situ sebenarnya si anak ini nggak pulang sendiri, dia diantar sama polisi misterius tadi. Nah, asal kalian tahu, si polisi misterius ini namanya si Jim. Kita panggil aja dia Jim. Nah, kemudian si gadis ini menjelaskan ke ayahnya kalau dia itu disekap sama si bad guy yang bernama Will Wraith. Kemudian dia diselamatkan oleh polisi yang bernama Jim. Seketika itu ayahnya langsung nelpon Detektif Madison. So, Detektif Madison bilang anaknya kagak usah dimandiin dulu, biarin seperti itu dan datang ke kantor gue, mau gue investigasi, interogasi langsung. Nah, jadi dia dicek lah di rumah sakit apakah ada lebam atau tidaknya. Anaknya baik-baik aja, semuanya udah clear. Tapi yang menjadi misteri tersebut bagaimana si polisi ini tahu, bahkan detektif nggak tahu di mana si Will Wraith ini menyekap anak-anak tersebut. Siapa polisi itu? Nah, kemudian si detektif ini menanya kepada si little girl. The little girl name is Grace Brown. Grace, gimana caranya lu bisa keluar dari penyekapan tersebut? Si Grace bilang, gue ditolongin sama polisi yang bernama Jim. Kemudian gue dibawa pakai bed van. Bed van itu terparkir terus di rumah gue. Dia bilang seperti itu. Kemudian polisi terkejut nih, Madison tuh terkejut ketika si Grace ini menyebut nama Jim. Wah, apa
Ada apa ini dengan si Jim ini? Nah, kemudian si polisi sama detektif ini langsung ke rumahnya si Grace. Ternyata tidak ada orang sama sekali. Terus dia meminta CCTV di sekitar lingkungan perumahan yang ditempati oleh Grace dan ayahnya. Yang bener bae weh, kagak ada manusia di mobil van itu. Ketika pintu dibuka, tidak ada manusia sama sekali. Dan kebetulan si Madison ini dapat rekaman CCTV dari lingkungan tersebut. Di CCTV itu menampilkan bahwa pintu van tersebut terbuka sendiri dan tidak ada orang. Jadi lu sampai di sini beranggapan kan kalau si Jim ini adalah hantu. Tapi belum. Cerita belum tuntas. Kita udah kenalan sama si penjahatnya, kita udah kenalan sama si little girl, kita udah kenalan sama detektif. Mari kita tuntas cerita si bad guy Will Wraith tersebut. Jadi si Will Wraith ini dia mewarisi peternakan dari ayahnya dan hidup bahagia bersama istrinya. Suddenly istrinya ini meninggal dunia. Waktu pas diinvestigasi, detektif Parker ini bilang bahwa si Will Wraith ini menguburkan istrinya itu di lahan propertinya sendiri. Terus dia mengarahkan anak buahnya ini mencari kuburan istrinya tersebut. Ya benar saja, ada kuburan tua di sekitar properti milik Will tersebut. Dan lebih kagetnya lagi, Will Wraith ini sengaja menculik anak-anak, kayaknya buat dijadikan tumbal, tapi di sini tidak dijelaskan itu tumbal buat apa. Karena di sini gua menangkap tidak wajar sama sekali anak kecil tersebut dikubur di dekat makam istrinya membentuk sebuah pola lingkaran, guys. Di sini gua nangkap kalau Will Wraith ini kayaknya sekte kayaknya ya. Tapi gue nggak tahu karena di film ini kagak dijelasin, cuman ditampilkan seperti itu saja. Dan polisi sangat berbahagia karena penjahat yang selama ini dicari-cari udah merong, udah tewas dianya dibunuh oleh polisi. Nah, lu pasti bertanya kan, kenapa Madison terkejut ketika Grace bilang kalau dia diantar oleh polisi misterius bernama Jim. Di sini kita cari tahu, guys. Jadi, polisi yang bernama Jim ini adalah polisi yang berprestasi, jujur, dan kompetitif untuk menolong warga-warga di sekitar. Karena si bad guy ini udah metong, jadi dianggap kasusnya ini clear. Tetapi tetap aja menumbuhkan misteri-misteri baru. Si Grace ini kembali dengan selamat dari penyekapannya yang selama itu. Kemudian ditemukan Will Wraith tewas di rumahnya. Kemudian si Grace ini bilang dianya ditolong sama polisi misterius bernama Jim. Nah, kemudian hari si Madison ini menjelaskan kepada ayahnya Grace bahwa si Jim itu udah meninggal 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, di sini makin misterinya itu tercium sangat-sangat tajam. Dan selang beberapa hari, si Madison kembali melakukan investigasi atas kematiannya si Jim. Karena misteri banget kan, orang mati nggak mungkin menyelamatkan orang yang hidup, gitu ya. Nah, terus dia pergilah ke kafe, tempat di mana si Jim sering mangkling kalau shift malam. Terus dia menanyakan bagaimana keadaan Jim di detik terakhirnya. Jadi pada malam itu si Jim ini night shift. Tiap hari kalau night shift itu dia ngopi, makan di situ. Nah, si kepala kafenya ini bilang kalau si Jim itu datang parkir mobilnya di belakang dan dia masuk lewat pintu belakang kemudian ke toilet. Selang beberapa waktu, tiba-tiba si perampok masuk dari pintu depan dan merampok si pemilik toko tersebut. Pokoknya uang, cincin, dan segala macamnya dirampok gitu kan. Serahin uang, cincin, dan segala macam lu. Apa yang lu punya serahin sekarang.
Gak ada bertele-tele, cepat serahin. Suddenly, Jim juga menodongkan gun, tetapi dia terlambat. Karena si bad guy ini tahu kalau ada polisi melalui cermin cembung yang ada di toko tersebut. Jadi, si Jim ini tertembaklah dianya 2 kali tembakan, Jimnya tergeletak di lantai. Kemudian, si bad guy ini bilang, ayo raih senjata lu, gua gak akan nyerah. Ayo cepet raih. Nah, si pemilik toko ini bilang bahwa si penjahat ini kayaknya terpengaruh dengan narkoba. Karena ketika si penjahat ini menghabiskan nyawa Jim, menembak muka Jim berkali-kali, kemudian dia melarikan diri dan tidak membawa sepeser pun harta benda uang yang dimiliki oleh kepala toko tersebut, yang dimiliki oleh pemilik toko tersebut. Dan dia juga bercerita bahwa Jim itu arwah penasaran, karena sebelum dia dikremasi, Jim ini datang ceritanya. Hey Jim, kamu apa kabar? Jim menjawab, aku di sini merasa kesakitan, kedinginan, dan kepiluan. Bagaimana tidak, detik-detik terakhir aku, kekasihku tidak dapat menciumku untuk terakhir kalinya, bahkan melihat wajahku. Backstory guys. Jadi dimana si Jim ini mau dikremasikan, si ceweknya ini bilang, boleh nggak aku lihat wajah Jim untuk terakhir kali sebelum dikremasikan? Namun ada seorang laki-laki yang bilang, wajah Jim itu udah hancur banget, nggak bisa. Dan di situ adalah rasa sakit yang mendalam yang dirasakan oleh pacarnya si Jim karena dia nggak bisa melihat Jim untuk terakhir kalinya. Dan di sini gue menarik kesimpulan bahwa Jim ini adalah roh penasaran. Tapi gimana bisa dia menyelamatkan Grace? Bagaimana juga dia bisa membunuh secara fisik bad guy tersebut? Penuh misteri. Lanjut lagi cerita, jadi kita udah tahu nih backstory-nya si Jim, bagaimana dia meninggal, bagaimana dia bisa menyelamatkan Grace dari penculik tersebut dan membunuh penculik tersebut. Oke, masalah Jim, kita udah tahu bahwa Jim itu udah meningsoy 3 tahun yang lalu. Jadi seiring berjalannya cerita ini, kita ditampilkan lagi seorang single parent yang memiliki seorang anak yang bersekolah. Jadi di pagi itu dia mengantar anaknya, kemudian dia pergi bekerja. Setelah dia pergi bekerja, anaknya ini nelpon, Mom, where are you? Aku udah lama banget nih nunggu di sini. Mama kapan jemput aku? Terus mamanya bilang, I'm sorry sweetheart, traffic jam. Macet guys. Jadi bukan Jakarta aja yang macet, di sana juga macet. Nah, tak beberapa lama kemudian, mamanya mendapat laporan bahwa anaknya itu diculik. Padahal di sini kita udah tahu si Will Wraith itu udah meningsoy. Nah, siapa lagi yang menculik ini? Siapa lagi? Nah, oke, simak ceritanya lagi. Minum dulu, haus. Karena Will Wraith ini sudah meningsoy, jadi kita di sini bingung, siapa sih yang menculik anak ini? Jadi dia melaporkan kehilangan anak kepada polisi. Jadi mamanya ini pergilah ke kantor polisi, dia membuat laporan anak hilang. Tetapi di sini lebih janggal dan misteriusnya lagi adalah Detektif Madison bilang bahwa anaknya itu sengaja mematikan teleponnya supaya tidak diganggu oleh ibunya. Mungkin anaknya ini pergi tidur ke tempat temennya atau lagi jalan sama temennya, karena mamanya ini bisa dibilang strict parents. Dan mamanya bilang, anaknya itu nggak punya temen, apalagi tidur ke tempat temennya, gitu. Nah, terakhir kali anak gua tuh nelpon, dia minta jemput. Udah itu, sampai di sana, anak tersebut udah nggak ada. Jadi diceklah CCTV,
bahwa memang benar anaknya itu diculik. Awalnya detektif Madison ini mikir kalau mamanya ini ya bisa dibilang buat laporan palsu gitu kan. Mungkin bisa jadi anaknya itu ngambek sama mamanya, karena mamanya itu tuh bisa dibilang tuh agak kurang lah gitu dengan anaknya, ya you know lah, broken home. So jadi si mamanya ini nggak terima, mamanya bilang gini, buat apa gua buat laporan, anak gua emang bener-bener hilang gitu. Buat apa gue capek-capek ngelapor ke kalian? Gue tuh nggak bohong, anak gue emang bener-bener hilang. Terus si detektif Madisonnya nanya nih, ayah biologisnya si anak lu siapa? Terus dia bilang, anak gue ayahnya itu namanya Thompson. Nah, so di sini dia mulai mengorek informasi. Dia datang ke rumah ibu yang anaknya diculik tadi, terus dia nanya lebih detail. Lu jawab jujur deh pertanyaan gue. Ayah biologis dari anak ini siapa sebenarnya? Di situ mamanya terdiam. Nah, di sini tuh kita bingung nih. Kenapa detektif Madison ini tuh nanya detail banget gitu kan? Padahal ini kasus anak hilang. Kenapa ngarahnya ke ayah biologis? Terus si mamanya ini bilang, ayah biologis dia itu bukan Thompson. Aku memang udah nikah sama si Thompson, tapi aku ada berhubungan dengan seorang pria, yakni bad guy. Dan lu tahu apa? Si bad guy itu adalah pembunuh Jim. So, detektif Madison datang lagi ke rumah mama yang anaknya diculik. Dia bilang, aku datang ke sini, aku mau minta foto anakmu yang berusia 3 tahun atau 4 tahun. Jadi mamanya ini bingung ya, buat apa sih detektif Madison ini tuh minta foto anak gua gitu kan. Tanpa bertele-tele, si mamanya ini menyerahkan foto anaknya. Kemudian detektif Madison bertemulah dengan si bad guy pembunuh Jim. Menghubungi detektif Parker. Dia bilang, gua tahu nih di mana lokasi anak itu berada. Pergilah mereka ke sebuah motel, di mana motel itu udah terbengkalai. Jadi penculik tersebut memperlakukan anaknya si single parent ini dengan baik. Dia cuman bilang ke anaknya, lo nurut, kalau nggak ngenurut gue bakalan ngikat lu, ngelakban mulut lu. Jadi anaknya bilang, oke, gue nurut, tapi lu nggak nyakitin gue kan? Nggak, gue nggak nyakitin lu. Lu bilang aja, lu mau baca buku, lu mau minum apa, lu mau makan apa, terserah. Gue beliin, tapi jangan melakukan hal yang ceroboh. Jadi diperlakukanlah anak itu ya, dia membaca, makan, minum, ya kayak gitulah daily activitiesnya di sana. Kemudian didobrak dan benar. Ternyata di situ ada tuh anak di dalam. Anaknya langsung shock dan memeluk detektif Madison dan dia bahagia ketemu ibunya kembali. Tapi di sini siapa penculiknya? Kan Will Wraith itu udah metong. Dia yang penculik anak yang terkenal di city tersebut. Jadi siapa penculiknya ini tuh siapa? Nah, di sini kita belum dijelaskan penculik bertopeng ini siapa sebenarnya. Kemudian karena kasusnya ini selesai, anak itu kembali ke pelukan ibunya dengan selamat. Kemudian dia diberi aplaus karena kasusnya itu tuntas sebelum hari yang ditentukan oleh kepala kepolisian. Jadi kepala kepolisiannya ini bilang it's your day. Jadi have fun aja, kasusnya udah selesai. Tapi di sini menimbulkan kejanggalan siapa bad guy yang pakai topeng tersebut. Di sini detektif Parker mulai mencurigai detektif Madison. Nah, ini kenapa nih detektif sama detektif saling mencurigai? Kita lanjut ceritanya. Jadi nih si Madison ini bilang, gue pulang duluan ya, gue mau ke rumah sakit. Dia bilang kayak gitu.
Nah, dia bilang kalau adiknya itu sakit. Padahal si Madison ini nggak punya sibling sama sekali. Di sini lu pasti mikir sepanjang nonton film misteri supernatural ini. Kemudian si Parker ini minta ketemuan sama si detektif Madison. Dia bilang, HP gue ketinggalan nih di dashboard mobil lu. Pinjem dong kuncinya, gue mau ambil. Oh, oke. Si Madison ngasih kunci tersebut. Lalu Parker meriksa mobilnya sedetektif Madison itu memiliki penuh keganjalan, di mana di balik foto anak tersebut ada sebuah tulisan. Nah, ini tulisan juga misteri. Di mana di situ kita ditampilkan bahwa ayah biologisnya si anak yang diculik oleh bad guy pakai topeng ini meningsoi, bunuh diri di dalam sel. Kejanggalan demi kejanggalan akan terkuak. Si Parker kembali duduk di depan si Madison, kemudian dia bilang gini, lebih baik lu jujur deh. Gimana lu bisa tahu lokasi penyekapan anak tersebut? Apa hubungan kematian ayah biologis anak tersebut? Jadi, sedetektif Madison ini bilang, gue hanya melakukan apa yang diminta oleh Jim. Oh my god, di sini bakalan terkuak siapa Jim sebenarnya. Parker ini menyodorkan foto anak kecil tersebut dan dia bilang, ini foto anak kecil itu kan? Iya benar, kenapa? Coba lu balik deh, itu tulisan lu kan? Terus dia bilang, iya, emangnya kenapa? Si bad guy itu pantas ngedapetin itu karena itu yang diminta oleh si Jim. Terus si Parker ini bilang, ini nggak make sense sama sekali, nggak masuk akal gitu kan. Kita tuh polisi loh, bekerja berdasarkan data, bukan berdasarkan hantu gitu. Si Madison ini bilang, percaya nggak percaya, Jim itu sebuah karunia. Jim yang menyelamatkan Grace, Jim juga yang memulangkan ibu Grace yang selama bertahun-tahun dia pergi, dia narkoboy, dan dia banyak main laki-laki. Pokoknya ibunya Grace ini backstory-nya itu apa ya, liar banget gitu. Tetapi ketika pulang, ibunya Grace ini berubah. Nah di sini tuh muncul lagi misteri gitu. Terus si Parker bilang, jangan-jangan lu yang ngasut si ayah biologisnya anak tersebut bunuh diri di sel. Terus dia bilang, dia pantas ngedapetin itu karena dia bunuh Jim. Lagi-lagi Madison bilang Jim. Dan di sini dijelaskanlah kenapa ini semuanya berkaitan sama si Jim. Jadi guys, si Jim ini bisa dibilang arwah penasaran dan dia tidak terima atas kematiannya. Pertama, dia itu mungkin tidak terima karena permintaan terakhirnya tidak dituruti oleh kita yang masih hidup, dimana kekasihnya minta terakhir kali buat ngelihat muka Jim. Dan yang kedua, si Jim ini kayak menjadi Tuhan bagi mereka, Tuhan yang menunjukkan sebuah keajaiban, mukjizat untuk memecahkan kasus-kasus yang dibilang misteri dan tidak terjangkau oleh kita manusia. Tapi sebaik-baiknya manusia, kita harus berpegang teguh atas keyakinan kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Jadi sebelum akhir cerita itu, detektif Madison ini ketemu sama yang namanya si pastor. Jadi detektif Madison ini bertemulah sama pastor yang bernama Patrick Harrington. Jadi dia bertemu dengan bapak tersebut dan dia bilang, aku tuh sebenarnya nggak terlalu percaya yang namanya supernatural, dan aku juga tidak terlalu percaya pada hantu. Apakah hantu-hantu itu hidup di sekitar kita? Apakah ada hantu yang baik? Karena Madison ini sudah
mengutip bahwa Grace itu ditolong oleh si Jim. Jadi semua kasus-kasus yang ditangani oleh Madison itu dibantu oleh sahabat karibnya, yakni almarhum Jim. Almarhum si Jim. Terus bapaknya itu bilang, sebenarnya tidak ada yang namanya hantu baik atau hantu suci yang lebih suci dari Tuhan, seperti Tuhan. Tidak ada juga hantu yang menolong tanpa imbalan. Detektif itu langsung kayak terdiam, dan pastornya bilang, Madison, kamu harus berhati-hati bahwa tidak ada sebuah keajaiban yang lebih nyata dibandingkan Tuhan. Dia bilang seperti itu. Dan tidak ada juga roh-roh seperti itu. Kalau membantu kita yang hidup, pasti dia meminta imbalan. Sebaiknya kamu hati-hati. Si pastor ini udah memperingatkan si Madison, tetapi Madison itu masih nggak habis pikir, karena tuh kayak sebuah mukjizat gitu, pertolongannya tuh sangat cepat kayak gitu. So jadi di sini Madison balik lagi ke cerita Parker sama si Madison. Jadi si Madison itu ngejelasin bahwa si Jim ini adalah Roh Kudus yang sangat suci, dan dia memberi pertolongan asalkan kita menyerahkan jiwa raga kita. Terus si Madison ini bilang, gua tahu kok lu itu terdiagnosis cancer 3 tahun dan hidup lu udah gak lama lagi, tetapi Jim memberikan pertolongan kepada lu bahwa cancer yang ada di dalam badan lu udah sirna. Terus Parker bilang, gak mungkin. This is impossible, Madison. How could be? So Madison bilang, ini adalah keajaibannya Jim. Karena di sini kita diputar kembali siapa bad guy bertopeng yang menculik anaknya si bad guy yang membunuh Jim, yang dia meninggal di dalam sel akibat bunuh diri sendiri. Si Jim sama si ayahnya Grace itu membuat keputusan. Dia membuat kesepakatan. Jim bilang, aku aja bisa mengembalikan anak kamu. Bagaimana kamu tidak percaya bahwa ini adalah mukjizat? Kata si Jim. Apa yang kamu inginkan? Terus si Jim bilang, that's simple. Katakan aja, kamu mau menginginkan apa? Terus si ayahnya Grace bilang, aku itu ingin ibunya Grace itu pulang. Karena yang aku tahu, ibunya Grace ini adalah pemain. Dan aku pengen dia pulang dengan selamat, dan dia menyayangi Grace, dan dia peduli akan pertumbuhannya si Grace. Terus Jimnya bilang, simple aja, give me your hand. Dan katakan apa yang aku katakan. Aku, Edward Brown, menerima dia sebagai hantu suciku, dan aku menyerahkan jiwa ragaku kepadanya. Yang benar saja, ketika ibunya Grace ini memasukkan sebuah obat yang dia bilang itu adalah narkoboy, tetapi tidak, itu adalah racun. Tiba-tiba Jim dengan seragam polisinya itu bilang, go home now. Tapi ini bukan salah aku nggak tahu ya, bla 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 bla. Jim cuman bilang go home now, memberikan sejumlah uang dan tiket pesawat. Begitu cerita yang diceritakan oleh ibunya Grace kepada Edward. Kembali lagi ke Parker dan Madison. Kepala toko tersebut juga memiliki kesepakatan
sama Jim. Kepala tersebut bercerita dengan Jim, gue akan tutup toko ini karena ya lu tau lah gue banyak utang di mana-mana. So Jim bilang, gak usah, ngapain ditutup, semua urusan lo bakalan clear in the morning. Yang benar aja, tokonya itu laris manis, segala hutangnya lunas. Dan si kepala toko ini orang yang pertama yang melakukan kesepakatan dengan Jim. Karena kalau lu ulang lagi filmnya, di situ udah tertempel fotonya Jim di dinding toko tersebut. Di mana Grace, Edward, Madison, dan kepala toko ini udah menjadi pengikut setianya si Jim Holy Ghost ini. Kemudian Parker ini tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Madison. Dia pergi ke rumah sakit di mana dia didiagnosa kanker dan usianya itu nggak lama lagi. Dia melakukan pengecekan secara detail dan dokter yang menangani dia bilang ke Parker dengan beribu-ribu maaf kalau selama ini dia salah mendiagnosa. Wow, bisa ya gitu. Padahal si Parker sendiri ngerasain loh, dari postur tubuhnya, dari segala penyakitnya yang selama ini dia rahasiakan dengan istrinya, tetapi Madison tahu bahwa dia umurnya nggak lama lagi, dan di situ dia penuh kayak, ini sih impossible banget gitu kan. Cuman gue yang tahu loh, gue sakit apa dan umur gue tinggal berapa hari lagi. Gimana bisa Madison tahu? Dan gimana bisa juga pemeriksaan yang dilakukan secara detail dibilang sama dokternya bahwa bertahun-tahun yang lalu itu pemeriksaan yang tidak valid. Dan dokternya itu bilang bahwa nggak ada satupun sel kanker yang aktif di dalam tubuhnya. Di luar nalar banget sih. Sampai berdampak segitunya guys. Dan terus dokternya ini bilang, Mr. Parker nggak akan nuntut rumah sakit ini kan. Terus Parkernya bilang, gue nggak akan nuntut deh. Bawa sini itu rekam medisnya, gue mau pulang. Nah, kemudian Madison nelpon Parker ke rumah Grace jam 2.35 nanti malam. Lu udah tahu kan bagaimana mukjizat yang diberikan oleh Jim kepada lu. Datanglah si Parker di akhir cerita. Pas dia buka pintu, semua berpakaian hitam. Di situ ada Grace, Edward, kemudian ada si kepala toko, kemudian ada si Madison. Dan mereka itu semuanya berpakaian hitam, termasuk si Parker. Terus Madison bilang, lu udah ngerasain mujizatnya kan? Lu udah ditunggu noh sama si Jim di atas. Lu langsung temuin dia dan membuat kesepakatan. Langsunglah si Parker naik. Kemudian si Parker bertemu dengan Jim. Dan Jim bilang, give me your hand. Hold my hand. And ulangin apa yang gua katakan. Aku, Jack Parker, menerima satu-satunya hantu di dalam hidupku dan aku menyerahkan. Di situ bermain otaknya Parker melihat backstory dari Madison yang udah membuat kesepakatan. Terus kepala toko ini juga menyerahkan jiwanya. Grace pun begitu juga. Edward juga menyerahkan jiwanya. Nah, si Edward ini alasan kenapa dia menyerahkan jiwanya kepada Parker karena dia ingin ibunya Grace kembali dengan kehidupan yang normal dan tidak membuat onar. Tetapi si Jim mau si bad guy itu meninggal dunia. Edward membuat kesepakatan dengan Jim dengan syarat Jim mau bad guy yang membunuh dia di sebuah kafe tersebut. Jadi di sini dijelaskan apa maksud dari foto anak kecil itu.
untuk menekan bad guy supaya dia bunuh diri agar anaknya dari hubungan terlarang itu selamat. Jadi di sini gua simpulkan bahwa Jim ini seperti Tuhan yang bisa mengabulkan keinginan yang super cepat. Tapi tetap aja dia bukan Tuhan, melainkan roh iblis yang mengaku Tuhan, supaya manusia percaya dan tunduk serta menyembah dirinya. Gitu guys. Mereka, Edward, Grace, kepala toko, Madison, dan Parker. Jadi kelima orang ini menjadi pengikut setianya Jim. Tapi di sini gue berpikir gini ya, gue mengambil teori dari kisah tersebut. Kenapa Jim ini dikatakan Holy Ghost? Karena dianya ini adalah polisi yang jujur, kompeten, dan dia itu baik, menolong orang, dan dia meninggalnya secara tidak wajar, ya. Dia dibunuh dengan pembunuh yang ada hubungannya dengan anak yang diculik oleh Edward, ya. Dia seakan tidak terima dan dia menjadi arwah penasaran cuman gara-gara wajahnya tidak dibuka untuk yang terakhir kali mendapatkan ciuman terakhir dari kekasih masa kecilnya. Dia jadi arwah penasaran. Kemudian dia mendapatkan kekuatan supernatural, bisa mengabulkan keinginan secepat kilat. Sedangkan kita, kalau mau berkeinginan, kita harus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan dibarengi dengan kerja keras, tetapi tidak dengan si Jim tersebut. Nah, jadi gue berpikir bahwa Jim ini mengaku bahwa dirinya Tuhan dan dia bisa mengabulkan secepat kilat keinginan pengikutnya. Sembahlah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kalau kita mengambil jalur yang pintas, dapatnya juga cepat, nyawa kita juga terancam. Di sini kisah yang gue ambil seperti itu. Iblis berkedok arwahnya si Jim ini, bilang bahwa rohmu milikku. Walaupun si Jim ini bilang gua gak minta imbalan apapun, cuman yours is mine. Jadi jangan sekali-sekali kita membuat kesepakatan dengan iblis yang mengaku Tuhan. Walaupun dia tahu semuanya, dia ngabulin semua secepat kilat, tapi ingat, jiwa raga lu udah terikat sama dia. Kalau lu ngelanggar kesepakatan, siap-siap lu bakalan nyesal di akhir cerita. Minta pertolongan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Too late guys. Jadi itulah cerita dari film Holy Ghost tersebut. Bagaimana? Kalau lu penasaran dengan ceritanya, nonton sampai habis. Walaupun terbilang horornya itu nggak terlalu tegang amat, alur ceritanya lurus aja, terus juga terbilang bored, tetapi hikmah yang kita ambil sangat besar. Karena makhluk supernatural itu ada di sekitar kita. Dengan mengaku bahwa dia adalah Tuhan untuk mengelabui orang-orang yang sudah putus asa dengan kehidupannya, seperti yang diceritakan di film ini. Thank you for watching. See you the next video. Goodbye.